Sebelumnya, setelah identitas Wang Lin sebagai utusan palsu terungkap, Wang Lin tanpa banyak omong langsung mengirimkan penjaga surgawi menyerang. Penjaga surgawi menerjang maju dengan pukulan dahsyat yang memicu gelombang kejut besar. Zhang Zeng membentuk segel dan api hitam yang tak terhitung menghujani lawannya. Penjaga surgawi menghantam bertubi-tubi api hitam hingga rentetan ledakan terjadi. Hal ini mengakibatkan Zhang Zeng terpental dengan wajah pucat. Wang Lin berkata hanya ingin tungku petir. Tapi jika patua itu menyerahkan tungku petir kepada seorang kultivator puncak kekuasaan, dia akan mempermalukan keluarga Zhang. Wang Lin kehilangan kesabaran mengeluarkan batu gunung yang seketika berubah menjadi gunung raksasa. Dengan satu tekanan tangan, aura kuno berkumpul menjadi kabut jiwa. Zhang Zeng dipenuhi keterkejutan. Mantra ekstrak jiwa, bagaimana mungkin kau menguasainya di puncak langkah pertama? Tanpa menjawab, Wang Lin mengirim kabut jiwa ke depan sambil menerjang. Petir surgawi berkumpul di telapak tangannya hingga membentuk sambaran guntur murni. Terdesak di bawah serangan ini, patua itu membuka teknik mata ketiganya. Cahaya merah menyapu ke depan dan mulai menghancurkan jiwa gunung milik Wang Lin ketika berbenturan. Wang Lin segera melemparkan petir surgawi karena baru memasuki tahap yin ilusi dan kekurangan energi asal. Patua itu hanya mampu mempertahankan mantra tersebut selama 3 tarikan nafas sebelum mata ketiganya tertutup. Melihat petir dan jiwa gunung mendekat, patua itu akhirnya menggertakkan gigi dan melemparkan tungku petir dari tas penyimpanannya. Wang Lin langsung mengambil tungku petir itu dan menyimpannya dan menghentikan serangannya. Karena Wang Lin tertarik dengan teknik mata ketiga, dia meminta pertukaran. Awalnya Zhang Zeng tidak mau. Namun setelah memperlihatkan jari kematian, jari iblis dan terutama seni pembantaian surgawi, patua itu setuju. Meskipun keduanya sama-sama licik meninggalkan cacat di dalam metode. Namun bagi Wang Lin karena mantra mata ketiga menyimpan jejak kekuatan kultivator langkah ketiga dan konsep kembali ke asal, menjadikannya jauh lebih berharga. Cacat pada mantra itu pun bisa ia perbaiki dengan mudah. Kemudian Wang Lin kembali ke planet Qingling. Dia menghabiskan waktunya untuk mempelajari dan memperbaiki teknik mata ketiga hingga mampu mengendalikannya. Pada suatu hari yang cerah, Wang Lin berdiri di puncak Hanyu sambil memegang tungku petir. Celah merah di antara alisnya memancarkan aura misterius yang membuatnya tampak menyeramkan. Tiba-tiba awan petir memenuhi langit dan sambaran petir surgawi turun menghantamnya. Di waktu yang sama ketika petir itu mendekat, mata Wang Lin berkilat dan menarik kembali tungku petir sambil berkata, "Ini adalah petir surgawi." Apa yang hendak ia lakukan berikutnya belum pernah terjadi sejak alam surgawi petir pertama kali terbuka. Ketika alam surgawi petir terbuka, guntur surgawi akan turun sebagai penunjuk jalan. Siapapun yang memiliki tungku petir akan dipandu menuju alam surgawi petir. Tak seorang pun mengetahui asal-usul fenomena ini. Banyak kultivator agung pernah mencoba mengungkap rahasianya, tetapi semuanya gagal. Seiring waktu mereka menerima kenyataan bahwa tungku petir adalah satu-satunya kunci menuju alam surgawi petir. Ketika guntur surgawi turun, Wang Lin melesat ke langit dan langsung menelan sambaran petir itu. Langit seketika meredup diikuti ledakan dahsyat mengguncang tubuhnya hingga dia terhempas ke tanah, menciptakan kawah besar yang diselimuti badai petir. Di dasar kawah, Wang Lin dengan rakus menyerap energi asal yang terkandung dalam guntur surgawi yang jauh lebih murni daripada energi di danau guntur. Merasakan manfaat luar biasa itu, Wang Lin kembali mengeluarkan tungku petir. Awan petir langsung berkumpul lagi dan petir surgawi kedua menyambar tubuh Wang Lin. Meski tubuhnya nyaris mencapai batas, dia tetap melahap petir itu.
Tindakan nekat tersebut benar-benar gila, sesuatu yang mustahil dibayangkan oleh kultivator biasa. Namun sambaran kedua membuat awan petir menjadi murka. Jiwa asal Wang Ling kemudian keluar dari tubuhnya, menyatu dengan tungku petir, lalu berubah menyerupai naga guntur kuno. Hal itu memancing lahirnya sambaran ketiga yang jauh lebih mengerikan. Seluruh awan petir berubah menjadi pusaran raksasa yang mengguncang planet Qingling hingga semua makhluk berlutut ketakutan. Wang Ling hanya mampu menelan setengah sambaran ketiga sebelum mundur. Jejak petir mengejarnya dengan amarah luar biasa, akhirnya menghantam tungku petir. Tungku itu menyerap seluruh pusaran petir, tetapi kekuatan yang diterimanya melampaui batas. Untuk pertama kalinya sejak alam surgawi petir ada, retakan muncul di permukaannya dan hancur berkeping-keping. Sejak hari itu, satu tungku petir lenyap untuk selamanya, mengurangi satu pintu masuk menuju alam surgawi petir. Peristiwa seperti ini belum pernah terjadi selama jutaan tahun. Sebelum Wang Ling sempat bereaksi, seluruh petir yang tersimpan di dalam tungku meledak dan membungkus tubuhnya. Dengan kecepatan yang hampir mustahil diikuti, petir itu menerobos kehampaan, membawa Wang Ling menuju alam surgawi petir. Jauh lebih cepat daripada kultivator lain yang masih dituntun oleh tungku petir mereka. Di waktu yang sama, ketika semua orang bersantai ditarik menuju alam surgawi petir, tiba-tiba, sebuah meteor petir melesat dengan kecepatan yang mustahil diikuti. Gemuruhnya mengguncang ruang, dan gelombang kejutnya membuat cahaya para kultivator di sekitarnya berkedip. Mereka hanya sempat melihat kilatan cahaya sebelum menghilang, meninggalkan rasa takut dan kebingungan. Meteor petir itu ternyata adalah Wang Ling. Kecepatannya begitu mengerikan, hingga ia bahkan tak mampu membuka mata atau menggunakan indera ilahinya. Tubuhnya hampir tercabik oleh tekanan luar biasa. Sementara para kultivator yang melihatnya hanya bisa terpaku, bertanya-tanya benda apa yang baru saja melintas. Di ujung jalur itu berdiri gerbang alam surgawi petir, berupa sambaran petir merah gelap raksasa yang terbentuk dari jiwa para makhluk surgawi setelah runtuhnya alam surgawi petir. Di bawah gerbang telah berkumpul banyak kultivator kuat, termasuk Seng Gonghu, Tan Yang Fang. Tan Yang Fang mengejek Seng Gonghu karena telah mengakui Wang Ling sebagai tuannya, sehingga kehilangan dukungan keluarga dan kuil petir surgawi. Namun Seng Gonghu tetap tenang. Baginya mengikuti Wang Ling adalah keputusan terbaik dalam hidupnya, karena dia yakin hanya Wang Ling yang mampu membawanya melangkah lebih jauh. Ketika semua orang menunggu gerbang terbuka, meteor petir itu tiba dengan kecepatan luar biasa. Di saat itu juga, banyak kultivator mencoba menguncinya dengan indera ilahi, tetapi semuanya gagal. Di luar dugaan, meteor itu tidak berhenti, melainkan langsung menerobos dan memasuki gerbang alam surgawi petir yang masih tertutup. Seluruh kultivator tercengang. Belum pernah ada yang mampu memasuki alam surgawi petir sebelum gerbang dibuka. Seorang kultivator mencoba meniru tindakan itu dengan mengirimkan klonnya, tetapi klon tersebut langsung hancur. Segera petir merah menerobos dan menghantam tubuh aslinya, menghancurkan tubuh, jiwa asal, dan seluruh hartanya dalam sekejap. Di tengah keterkejutan semua orang, Seng Gonghu justru dipenuhi kegembiraan. Melalui hubungan jiwa daunya, dia merasakan bahwa meteor petir itu adalah Wang Ling. Keyakinannya semakin kuat bahwa tuannya benar-benar sosok luar biasa yang mampu melakukan hal mustahil. Sementara itu jauh di dalam alam surgawi petir yang belum terbuka, Pak Tua berjubah putih berdiri di puncak gunung yang diselimuti kilat. Saat merasakan kedatangan Wang Ling, matanya berbinar dan dia tersenyum tipis. Tubuhnya kemudian berubah menjadi titik-titik cahaya keemasan dan menghilang.
Di waktu yang sama setelah Wang Li memasuki alam surgawi petir, kekuatan petirnya meningkat berkali-kali lipat. Guntur itu berubah menjadi naga ganas yang menyerbu tubuhnya, melumpuhkan jiwa asal dan seluruh tubuhnya. Dalam keadaan tak mampu bergerak, Wang Li menghantam sebuah pecahan alam surgawi petir. Benturan dahsyat itu mengguncang seluruh dataran, menciptakan kawah raksasa yang kemudian runtuh dan menguburnya hidup-hidup. Tubuh Wang Li dipenuhi luka, darah mengalir dari seluruh pori-porinya, dan jiwa asalnya terluka akibat sisa petir yang asing. Kemudian Pak Tua berjubah putih muncul di atas kawah. Setelah mengamati Wang Li, dia tersenyum tipis. Dia menyadari tubuh dan jiwa Wang Li dipenuhi kekuatan petir, hingga hampir berubah menjadi roh petir. Merasa mereka memiliki takdir, Pak Tua itu diam-diam menggunakan sebuah mantra sebelum menghilang. Kemudian Wang Li sadar di sebuah ruang batu bawah tanah. Dengan bantuan jiwa asalnya, dia berhasil mengusir petir asing yang mengganggu tubuhnya dan memulihkan sebagian besar lukanya. Setelah itu dia mencoba menembus permukaan, tetapi terpental oleh penghalang yang dipenuhi energi asal. Wang Li segera menyadari bahwa penghalang itu bukan terbentuk secara alami, melainkan hasil mantra seseorang yang sengaja memenjarakannya. Semua arah tertutup rapat, hanya menyisakan satu lorong panjang yang memasanya terus maju. Sambil memegang kuas surgawi emas, Wang Li memasuki lorong tersebut. Dengan indera ilahi, dia menjelajahi jaringan terowongan yang rumit dan beberapa kali menemukan jalan keluar menuju permukaan. Namun setiap kali dia hampir mencapainya, jalan keluar itu menghilang seolah dikendalikan oleh seseorang. Setelah mengalami hal yang sama berulang kali, Wang Li menenangkan pikirannya dan menyimpulkan bahwa seluruh labirin ini adalah sebuah ujian. Dia berhenti mengejar setiap jalan keluar yang muncul dan mulai memetakan seluruh lorong dengan sabar. Selama 3 hari, Wang Li menjelajahi semua terowongan hingga sebuah peta lengkap terbentuk di benaknya. Berkat ketenangan dan ketelitiannya, dia akhirnya menemukan cara untuk keluar dari labirin bawah tanah ini. Di tempat lain, Pak Tua berjubah putih mengamati semuanya sambil tersenyum. Dia sengaja menciptakan ujian tersebut untuk mengukur Wang Li. Menurutnya, jika Wang Li mampu keluar dalam 7 hari, berarti dia benar-benar memiliki takdir yang luar biasa dan layak mewarisi kesempatan besar di alam surgawi petir. Sementara itu, Wang Li segera menyadari bahwa labirin bawah tanah belum runtuh saat ia jatuh. Artinya tempat ini tidak stabil. Sehebat apapun mantra yang menyegelnya, pada akhirnya ia tetap tidak mampu menahan keruntuhan alam surgawi petir. Menyadari semua lorong terhubung ke satu jalur utama, Wang Li memahami bahwa jalan keluar sebenarnya bukanlah pintu-pintu cahaya yang terus muncul dan menghilang, melainkan memanfaatkan keruntuhan seluruh labirin. Dia pun mencibir dingin, jelas seseorang sengaja mempermainkannya. Tanpa ragu Wang Li memanggil binatang petir, penjaga surgawi dan pedang surgawi. Ketiganya melancarkan serangan bertubi-tubi ke titik terlemah labirin. Sementara Wang Li sendiri menghantamnya dengan kekuatan petir. Ledakan demi ledakan mengguncang seluruh pecahan alam surgawi petir. Keruntuhan menyebar ke semua lorong hingga seluruh labirin ambruk. Ketika tanah runtuh, jalinan benang energi asal yang membentuk segel akhirnya terlihat. Di setiap persimpangan muncul pintu-pintu cahaya. Begitu pintu berikutnya terbuka, Wang Li langsung melesat keluar bersama binatang petir dan penjaga surgawi. Dia akhirnya berhasil lolos dari penjara tersebut. Melayang di udara, Wang Li semakin bingung. Jika pemilik mantra ingin membunuhnya, dia bisa melakukannya dengan mudah. Jika ingin menjebaknya, dia juga bisa menutup semua jalan keluar. Jelas tujuan orang itu bukan untuk membunuhnya, melainkan mengujinya.